Aliran kas. Kas merupakan aktiva yang bersifat liquid. Pengeluaran kas dalam pembayaran biasa disebut sebagai aliran kas keluar atau cash outflow. Penerimaan kas atau hasil penjualan secara tunai, penerimaan piutang usaha atau dagang, dan penerimaan bentuk lainnya disebut sebagai aliran kas masuk atau cash inflow. Selanjutnya, terdapat 3 motif dalam memiliki kas atau uang tunai. Yang pertama, motif transaksi. Perusahaan atau entitas perlu merealisasikan berbagai transaksi bisnis, yakni seperti pembayaran upah atau gaji karyawan, pembayaran kewajiban atau utang, pembelanjaan bahan baku, dan lainnya. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Motif ini bertujuan untuk berjaga-jaga jika adanya kebutuhan yang bersifat mendesak. Dan yang terakhir, motif spekulasi. Motif ini memiliki arti dalam hal keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak pada suatu peluang investasi. Manfaat penyusunan anggaran. Yang pertama, perhitungan pada posisi kas dalam periode tertentu untuk masa yang akan datang. Yang kedua, penyusunan anggaran kas bagi suatu entitas memiliki arti penting yang bertujuan untuk menjaga likuiditas entitas tersebut. Yang ketiga, penyusunan anggaran kas maupun menghitung kapan entitas dalam keadaan divisi atau kerugian kas atau bahkan dalam keadaan surplus atau keuntungan kas karena kegiatan aktivitas entitas. Dan yang terakhir, periode penyusunan terbentuk seperti bulanan atau kuartalan. Selanjutnya yaitu manajemen kas. Sebelumnya, manajemen kas ialah sistem pengelolaan atau sistem pengaturan terhadap keuangan perusahaan pada arus kas, di mana si perusahaan ini berusaha untuk mempertahankan likuiditasnya dari si aset perusahaan. Nah, fungsi dari manajemen kas itu untuk mengoptimalkan dalam penggunaan si kas. Tujuan khusus dari si manajemen kas yaitu likuiditas dan juga earning. Lalu ada model manajemen kas. Yang pertama yaitu model Bowell, di mana model manajemen kas ini biasanya juga disebut dengan model persediaan. Kenapa? Karena Bowell mengakui adanya persamaan antara si manajemen persediaan dengan manajemen si kas. Sebagai contoh perhitungan, si perusahaan mencatatkan kebutuhan kas perusahaan dalam 1 bulan sebesar 20 juta rupiah. Nah, si perusahaan ini mendapatkan uang kas dari penjualan surat berharga. Nah, biaya transaksi di perolehan kas sebesar 10.000 dengan tingkat bunga 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Maka saldo kas optimal dapat dihitung sebagai berikut. Ditentukan dengan rumus biaya total sama dengan biaya simpanan plus biaya transaksi. Nah, TC sama dengan C per 2 ditambah T per C dikali F, di mana si C merupakan saldo kas optimal, I yaitu tingkat bunga atau biaya penyimpanan karena memegang kas, lalu T yaitu total kebutuhan kas dalam satu periode, dan B yaitu biaya order kas atau biaya tetap untuk memperoleh kas ataupun menjual sekuritas. Nah, maka diperoleh C sama dengan 2 dikali 10.000. 10.000 itu diperoleh dari biaya transaksi perolehan kas, lalu dikali 20.000 yaitu kas perusahaan dalam 1 bulan, dibagi 0,015% dipangkat 2. 0,015 itu berasal dari 1,5%, sama dengan 5.163.978. Maka saldo kas yang dioptimalkan berada pada nilai 5.163.978.000. Dan perusahaan harus dilakukan pengisian kas per bulan sebanyak 20 juta rupiah dibagi 5.163.978 sama dengan 3,9 kali dapat kita bulatkan menjadi 4. Maka TC sama dengan 5.163.978 dibagi 2, lalu kita kalikan dengan 0,015, lalu kita tambahkan dengan 20 juta rupiah dibagi 5.163.978, lalu kita kalikan dengan 10.000. Maka TC dapat dihasilkan yaitu 77.460. Adapun pada model kedua yaitu model Miller and Orr. Nah, pada model manajemen ini merupakan model untuk kondisi ketidakpastian atas pemakaian kas, di mana si pengeluaran kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara acak ataupun random.
Nah, menentukan batas atas dan batas bawah saldo kas dan menentukan saldo kas yang optimal. Contohnya, aliran kas harian mengalami penyimpanan aliran senilai 2.000 dengan tingkat bunga 10% per tahun. Nah, biaya transaksi yang dikeluarkan si perusahaan untuk membeli surat berharga ialah 100.000. Nah, bisa dihitung saldo kas sasaran dan juga batas atasnya. Apabila ditentukan batas bawahnya ialah 0, maka K sama dengan 0,1 dibagi 365 hari sama dengan 0,0000274. Nah, lalu ada varians aliran kas bersih harian 0 kuadrat sama dengan 2000 kuadrat sama dengan 4 juta rupiah. 2000 itu dari si penyimpanan aliran. Nah, lalu sehingga nih batas bawah Z dan batas atas H dapat dihitung sebagai berikut. Z sama dengan batas bawahnya kan tadi 0 dikali 100.000 dikali 4 juta dibagi 4 dikali 0,000274 pangkat 1/3 sama dengan hasilnya 103.068 rupiah. Lalu H-nya dapat kita tentukan yaitu 103.068 dikali 3 sama dengan 309.204. Maka rata-rata saldo kas ialah C sama dengan 4 dikalikan hasil yang si H tadi. Hasil yang si Z tadi itu 103.068 rupiah. Lalu kita bagi dengan 3 sama dengan 137.424. Pada pembahasan sebelumnya, kita membahas model manajemen kas. Nah, materi selanjutnya ini ada strategi manajemen kas. Entitas atau perusahaan harus memiliki strategi dalam mengelola kas. Berikut merupakan hal-hal yang dapat dilakukan oleh entitas dalam mengelola kas, antara lain, yang pertama, membayar utang dagang selambat mungkin, namun tetap memanfaatkan setiap diskon atau potongan tunai yang dinilai menguntungkan bagi entitas. Yang kedua ada mengatur siklus persediaan. Semakin cepat perputaran persediaan, semakin baik, namun harus tetap menjaga ketersediaan persediaan. Karena kehabisan persediaan bisa menimbulkan kerugian di mana konsumen akan kehilangan kepercayaan pada perusahaan. Yang ketiga itu ada menghimpun piutang secepat mungkin, tetapi jangan menimbulkan akibat pada penurunan volume penjualan di masa depan. Pengembangan strategi dalam penjualan secara kredit serta penghimpunan piutang harus dibuat dengan tepat. Selanjutnya ada safety level of cash balance. Safety level of cash balance merupakan saldo kas dengan tingkat yang paling minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan agar dapat melindungi perusahaan apabila terjadi resiko atas kesalahan-kesalahan pada saldo kas. Safety level of cash balance ini ditentukan pada saat periode normal dan periode di mana kebutuhan kas akan memuncak atau pada periode puncak. Selanjutnya itu ada aspek-aspek penting dalam manajemen kas. Saat menjalankan manajemen kas yang sesuai dengan pedoman keuangan, maka terdapat aspek-aspek yang diperlukan. Aspek-aspek tersebut yaitu administrasi kas harian. Hal ini merupakan administrasi kas yang dipakai dengan menggunakan periode waktu yang singkat atau harian, dan juga merupakan sistem yang taat administrasi, khususnya pada input-output kas serta saldo akhir pada kas. Yang kedua ada budget cash atau anggaran kas, yakni perkiraan atas pengeluaran dan penerimaan kas di masa depan. Yang ketiga ada safety cash balance. Aspek ini merupakan penyeimbang antar aliran kas atau cash flow. Baik kas masuk dan kas keluar sangat penting karena para manajer keuangan akan berusaha membuat aliran kas yang semestinya, yakni teratur serta tertib. Kondisi excess cash balance atau kas yang berlebih akan menimbulkan rentabilitas. Demikian isi materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.